berbuat yang tidak dikehendaki mereka. Kalau kita sampai ada negosiasi lagi, tidak perlu. Kita pastikan Sabtu SK deal. Meski telah diterbitkan surat edaran pelarangan kendaraan bermotor roda 3, saat ini Bajaj Max Ride masih terlihat beroperasi di Kota Solo. Padahal Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad, mengungkapkan hingga kini Bajaj Max Ride belum mengajukan perizinan plat kuning. Menurutnya, layanan ini ingin diperlakukan seperti ojek online roda 2 yang tidak perlu mengurus perizinan untuk beroperasi. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Nurma dan Tribuners, meski telah diterbitkan surat edaran pelarangan kendaraan bermotor roda 3, saat ini Bajaj Max Ride masih terlihat beroperasi di Kota Solo. Padahal Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad, mengungkapkan hingga kini Bajaj Max Ride belum mengajukan perizinan plat kuning. Menurutnya, layanan ini ingin diperlakukan seperti ojek online roda 2 yang tidak perlu mengurus perizinan untuk beroperasi. Padahal secara spesifikasi unit yang digunakan, Bajaj Max Ride lebih dekat dengan mobil. Dan penolakan Bajaj Max Ride untuk beroperasi terus bermunculan, terutama dari ojol roda 2 hingga tukang becak. Dinas Perhubungan Kota Solo pun meminta agar Bajaj Max Ride mengantongi izin plat kuning agar memiliki dasar hukum untuk beroperasi. Dan menurutnya, pihak Bajaj Max Ride sempat berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan manajemen di pusat, namun hingga kini belum ada pengajuan yang dilakukan. Dan menurutnya Bajaj Max Ride tidak bisa diperlakukan seperti ojol roda 2 sebab ojol roda 2 sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi di jalan. Begitu rekan Norma dan Tribun. Oke, jadi hari ini dari pihak Garda Solo Raya atau paguyuban ojek online ya, itu mengadakan aksi terkait tuntutan pelarangan Bajaj Max Ride beroperasi di Solo. Nah, dengan diterbitkan surat edaran bulan apa? Oktober dulu ya? Iya. Oktober itu. Sebenarnya kami dari pemerintah kota dan polisi juga sudah awalnya memberikan pendekatan ke Max Ride. Intinya kan dari pihak Garda itu awalnya gini kan, oke, selama semua regulasi aturan dipenuhi dari Max Ride, intinya kan dari pihak Garda Solo Raya siap atau Pak? Ya, nyambut baik bareng, iya betul. Cuma dari pihak Max Ride sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak ada niatan untuk mengajukan perizinan. Nah, ini kan minta ketegasan dilakukan penegakan hukum, intinya itu. Kalau ini salah satunya meminta adanya surat keputusan pelarangan. Oke, nanti kami sampaikan ke Mas Wali Kota terkait dengan penegakan hukum. Insya Allah kami dengan Lantas, dengan Satpol nanti di lapangan untuk segera menindaklanjuti. Dan yang pasti dari Garda Solo Raya nanti mendukung apa yang akan dilakukan dari Disu, dari pemerintah kota untuk mengawal supaya ada tindakan terhadap Bajaj. Intinya Garda Solo Raya berkomitmen selalu mendukung pemerintah kota, menjaga kondusivitas kota Solo, menjaga marwah kota Solo, marwah wali kota, ya. Jadi yang terbaik lah untuk kota Solo. Ini Pak, mengenai masih beroperasinya Bajaj Max Ride dan sudah ada SE dan bahkan sudah ada ini ya, rambu-rambu terkait itu. Nah itu tapi masih beroperasi. Nah ini apa yang terjadi? Awal dulu dari pihak manajemen Max Ride itu minta waktu, intinya untuk koordinasi dengan manajemen pusat. Sebenarnya Max Ride itu bukan hanya di Solo toh. Iya. Ini saya Indonesia toh gitu ya. Neng Makassar yono, neng Pekanbaru yono, neng Jogja yono, neng Semarang yono, neng Lampung yono. Kan masalahnya sama. Nah, tuntutannya dari mereka itu kemarin ke saya itu dia minta keadilan. Ojol roda 2 kan nggak ada izinnya. Kok aku kan ngejauh ke izin? Wih loh dituntut dari sana itu. Kemudian dari itu. Nah, cuma kalau ojol ini secara regulasi memang sudah di backup aturan dari peraturan Menteri Perhubungan. Yang diatur untuk ojol itu bukan perizinannya, tapi standarisasi keselamatan. Itu jadi masalah. Terus dia menuntut ngakune dari pihak Bajaj, saya itu sepeda motor, benar loh masalah ini. Disamakan dengan sepeda motor. Ya, tapi secara sertifikasi teknis kendaraannya dia itu mobil roda 3. Artinya untuk beroperasi harus plat kuning ya? Ya. Dan sampai sekarang belum ada pengajuan. Loh. Wes intinya kuwi. Siap.
sampai dengan saat ini pun mereka nggak ada izin. Dari awal kita sudah memberikan surat ke wali kota untuk bisa berdialog. Jadi sebenarnya aksi ini kan bentuk kekecewaan kita dari pemerintah kota ini nggak segera merespon. Gitu. Makanya kita lakukan aksi. Gitu. Kalau kenapa harus SK? Kan kemarin sudah SE gitu. Oh ya, oke. Kenapa harus SK? Karena SE itu nggak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk memberikan sanksi, Mas. Tapi kalau SK, begitu SK turun pelarangan, pemerintah nggak bisa main-main dengan aturan. Kalaupun nanti melanggar, kita bisa PT UN. Itu, Mas. Melarang apa ini? Berarti Melarang operasional kendaraan roda 3 bajai makset sebagai angkutan umum di kota Surakarta. Soalnya yang lain udah ada larangan, udah ada SK. Jogja, Makassar, itu udah ada SK. Makassar, Semarang, Hanya Jogja, Solo. itu yang spesifik hanya bajai makset atau roda 3 pada umum? Bajai makset. Bajai makset. Kenapa Pak? Ya, gini Mas. Kalau di aturan regulasi roda 3 itu boleh dipakai di sebagai angkutan umum, boleh dengan catatan satu, dapat izin dari pemerintah kota kabupaten. Yang kedua, baknya terbuka dan berjalan di lingkungan tertentu. Dan tidak beraplikasi. Nah, itu. Nah, mereka kan maksud ini beraplikasi. Dampaknya ke komunitas ojol seperti apa Pak? Wah, dampaknya luar biasa, Mas. Luar biasa. Sekarang biasanya customer itu misal naik ojol itu ya 8.000 satu orang. Lah ini naik bajai kadang di bawah 8.000 bisa 4 orang, 3 orang. Apalagi sekarang musim hujan, Om. Berarti penghasilan teman-teman itu turun Wah, pasti turun drastis. Gratis. Hampir 40%, 50%. Mungkin lebih, Mas. Dan mereka semakin ke depan itu enggak takut dengan warning yang kita berikan. Semakin depan malah semakin sengaja, semakin ke depan malah semakin sengaja. Contohnya dia berani mangkal ke stasiun, berani mangkal ke mall, berani mangkal ke pusat-pusat keramaian di kota. Nah itu. Jadi menurut kami pemerintah kota Surakarta ini tidak tegas. Karena objek itu jelas, Mas. Objek itu bermasalah, nggak ada izin. Kalau pemerintah kota membiarkan, itu artinya pemerintah kota juga melanggar aturan. Karena objeknya ini sudah melanggar aturan, justru malah tidak ditindak tegas dengan sanksi, justru malah dibiarkan gitu loh, Mas. Tadi kan dikatakan sampai saat Gini, betul, gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.